kita buka dari Kejadian pasalnya yang pertama. Pastor kok Kejadian? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita lihat yuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Garis bawahi kata ini saudaraku. Pada mulanya Allah. Kita lanjut ayat yang kedua, 2, 3 kita baca dengan suara keras. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang kedua saudara garis bawahi kata-kata ini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga dengan suara keras bersama-sama kita baca. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Garis bawahi kata berfirmanlah Allah. Kitab pertama dari Alkitab sesungguhnya mengajarkan kepada kita bagaimana engkau bekerja dalam doamu. Saya akan mengajak saudara melihat apa sih yang harus dilakukan pastor? Apa sih? Kenapa pastor mengatakan bahwa berdoa itu bekerja dalam roh? What should I do? Yang pertama saudaraku. Yang pertama, yuk ayatnya yang pertama saya garis bawahi. Pada mulanya Allah. Artinya apa pastor? Yang pertama saudaraku, pastikan ini. Jangan sampai miss. Doamu harus sesuai dengan kehendak Bapak. Maksudnya gimana pastor? Yes, pada mulanya Allah Pak. Sumbernya harus Tuhan. Sumbernya doanya harus sesuai rencananya Tuhan. Garis bawah ini ya saudaraku. Doanya harus sesuai dengan kemauannya Tuhan. Doanya harus sesuai dengan keinginannya Tuhan. Karena yes ada orang-orang datang kepada saya ngomong seperti ini, pastor. Saya itu sudah Pak puasa, saya udah doa, saya udah ini, saya udah itu. Tapi kenyataannya mana? Saya nggak dapat apa-apa pastor. Saya tuh pengen pastor. Tuhan ngerjain ini, Tuhan ngerjain itu. Tapi kenapa Tuhan nggak lakukan buat saya? Akhirnya kecewa, akhirnya mundur saudaraku. Tapi garis bawah ini, pada mulanya Allah. Artinya apa saudaraku? Kalau saudara mendoakan apa yang diinginkan Tuhan, nggak mungkin ditolak tuh. Masuk akal ya Bapak Ibu ya? Kalau saudara mendoakan apa yang memang sudah dimaui, katakanlah, saudara pergi jalan-jalan sama anak saudara. Saudara pergilah. Adalah keinginan saudara. Anak saudara mau pergi, butuh ke tempat yang dingin, butuh jaket. Keinginan saudara beliin jaket. Terus anak saudara ngomong sama saudara, "Mah, boleh nggak aku beli jaket?" Saya tanya saudaraku, diiyakan apa ditolak? Nah, make sense saudara? Itu keinginanmu. Kalau anak saudara bilang, minta jaket, ya pasti dikasih tuh. Yang mengerti katakan amin. The same thing, di dalam doamu, penting untuk mengetahui apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Lah pastor, caranya saya tahu gimana Tuhan itu maunya apa. Senggol kiri kanan, bila perlu injak kakinya saudaraku. Baca Alkitabmu. Ini banyak yang hihihihi. Saya tuh sering tanya ini loh saudaraku, sejujurnya loh ya. Kapan terakhir kali saudara baca Alkitab? Pastor minggu lalu. Dengerin pendeta khotbah. Karena kalau nggak hati-hati saudaraku, banyak orang Kristen nggak tahu apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Simple, tidak pernah baca firman. Di dalam firman itu ya saudara terkandung semua janji yang Tuhan mau itu jadi atas kehidupannya. Ada bahkan banyak orang Kristen tanya sama saya kayak gini, pastor, menurut pastor, dari Tuhan atau bukan dari Tuhan ya pastor? Kalau saya mau melayani menjadi asyir, saya tuh bingung saudara, jawabnya gimana saudara? Loh, but it's real. Banyak orang Kristen menanyakan itu ke saya. Pastor, saya nggak tahu apakah suara Tuhan untuk saya berpuasa.
Sorry saudaraku. Kadang pengen tak cekik loh saudara. Itu sebabnya baca Alkitab. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan tuh ngomong. Hendaklah kamu, biarlah kamu diberkati supaya melalui kamu seluruh bangsa diberkati. Tidak heran saudaraku, tidak heran pada awalnya hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Hana. Hana sudah berdoa. Bukan hanya saudara yang sudah berdoa, Hana sudah berdoa. Apakah itu pertama kalinya Hana berdoa? No. Hana sudah berdoa. Pastor, kalau gitu kenapa Tuhan gak dengar doa Hana? Tidak tertulis di dalam Alkitab saudaraku. Tapi bisa jadi enggak? Jujur loh saudara. Alkitab mengatakan Penina punya anak dan Hana tidak. Alkitab mengatakan Penina itu mengganggu Hana. Dia membuat sampai hatinya Hana itu sedih. Bisa jadi enggak Hana berdoanya begini. Kasih aku anak biar tahu rasa Tuhan itu si Penina. Make sense enggak saudara? Oh yes. Bisa jadi enggak Hana berdoanya gini. Tuhan biar anaknya Penina celaka. Loh, bisa jadi. Memang tidak ada satupun yang tertulis. Tapi kadangkala berapa banyak dari kita mendoakan kecelakaan orang lain. Tuhan, itu orang gak tahu ini. Biar rasain, belalah perkaraku. Saya tanya ayatnya di mana? Nah, banyak akhirnya orang Kristen disesatkan karena tidak baca Alkitab. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sekalipun Yakobus 4 ayatnya yang kedua bagian B kita baru baca, saudara. Kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tapi coba dong turun yuk satu ayat di bawahnya, saudara. Tambahannya lagi. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga ngomong gini. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima. Lah, tambahannya saudara. Alkitab tuh sukanya kayak gitu loh. Kontras. Tadi ayat 2 ngomong, kamu tidak meroleh apa-apa karena tidak. Lah ini doa kok enggak dapat apa-apa. Sering kali ya saudara, coba perhatikan. Setiap orang bisa berbisnis. Yang sepakat katakan amin. Perkara saudaraku, enggak semua orang yang bisnis sukses. Setuju dong? Sama. Setiap orang bisa bekerja dalam roh. Tapi belum tentu loh sama-sama berdoa sukses. Masalahnya ada di mana? Yuk, ayat 3 ngomong apa saudaraku? Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata sama-sama bisnis. Yang satu sukses, yang satu bisa nggak sukses karena salah cara bisnisnya. Bisa jadi saudaraku, pengelolaan manajerialnya ngaco, pemilihan orang-orangnya ngawur, cara menata pabriknya nggak bagus, target marketnya nggak tepat sasaran. Di zaman yang seperti sekarang ini tidak mau mengikuti perkembangan zaman, masih gaptek. Masuk akal nggak saudaraku? Kamu berdoa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena cara berdoamu salah. Cara berdoa yang salah itu seperti apa? Coba sama-sama 2, 3. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wow. Sama-sama Hana berdoa. Yang tadinya dia berkata, tuh biar tahu rasa tuh Penina. Buktikan Tuhan. Kalau Tuhan membela perkaraku. Sering nggak? Pernah nggak doa begitu? Tapi sesuatu terjadi ketika Hana merubah doanya. Dia berkata, Tuhan, kalau kau berikan aku anak, biarlah seumur hidup anak ini, dia menjadi nasir Allah. Pakai anak ini Tuhan, melalui kehidupannya,
banyak orang diberkati. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang siap diberkati untuk agendanya Tuhan. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini. Kalau Tuhan mau angkat engkau melalui kehidupanmu, keluargamu diangkat. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang punya satu kerinduan untuk dipakai Tuhan jadi berkat. Oh, aminnya yang paling keras, saudaraku. Tepuk tangannya sekali lagi boleh yang paling meriah. Belajar berdoa sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan.